Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 bersama saya Duan Sabta Nusantara dan rekan saya Sahala Martua Ambarita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil uji coba pembelajaran pemodelan matematika di SMP Material Palembang. Adapun dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang agenda, penelitian, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dan analisis. Dalam agenda penelitian, kami telah melewati proses pengembangan instrumen penelitian, yaitu di bulan 2, tanggal 18 2020. Kemudian kami juga melalui proses validasi, dalam hal ini yaitu focus group discussion bersama teman sejawat dan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian juga kami pada tanggal 27 Februari kami mengurus permohonan surat izin dengan koordinator program studi dan juga SMP Material Palembang. Kemudian juga kami menyepakati waktu penelitian dengan guru matematika kelas 8 SMP Material Palembang, sehingga pada tanggal 3 dan 4 Maret itu kami melakukan pengambilan data penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi dan analisis. Dalam tahap persiapan, setelah kami berdiskusi bersama guru bidang studi matematika yang juga kebetulan sebagai wali kelas di kelas 8C, yaitu Ibu Eka Yuniati, kami putuskan bahwa penelitian dilakukan dengan subjek di kelas 8C yang berjumlah 26 siswa. Kemudian juga kami melalui proses pengembangan penelitian, pengembangan instrumen, yaitu diantaranya ada lembar aktivitas siswa, RPP, poster, lembar observasi, pedoman cara, rubrik penskoran, soal pretest, dan sebagainya. Untuk instrumen penelitian ini juga dilakukan proses pengembangan, yaitu pertama ada self-evaluation dan validasi teman sejawat yang lebih difokuskan kepada konstruksi bahasa. Kemudian juga direvisi, kemudian kami melalui tahap focus group discussion. Dalam hal ini kami memaparkan hasil lembar aktivitas, poster di depan kelas. Kemudian mahasiswa dari kelompok lainnya memberikan masukan, komentar, dan saran, sehingga kami revisi, dan juga kami juga melakukan tahap expert review yang lebih berfokus pada lembar aktivitas siswa, poster, dan trajektori yang kami kirimkan kepada Bapak Darmo selaku pengampu mata kuliah pemodelan matematika. Adapun yang direvisi pada bagian lembar aktivitas siswa itu gambar mobil dengan jarak tertentunya itu harus disesuaikan antara pom bensin 1 dan pom bensin 2, sehingga keputusan revisi kami itu jaraknya ditentukan berdasarkan garis-garis putih yang ada di jalan raya. Kemudian juga pada saat di LAS itu dari dosen pengampu mata kuliah memberikan masukan terkait dengan formulasi yang ada pada LAS, sehingga keputusan revisinya adalah formulasi itu dihapuskan, diganti dengan pernyataan-pernyataan yang menggiring siswa untuk memahami permasalahan. Pada poster juga terkait, karena di dalam poster ada dalam LAS, formulasi-formulasi seperti kilometer, liter, itu seharusnya siswa sendiri yang menemukan, sehingga pada keputusan revisinya yaitu formulasi itu dihapuskan. Dalam poster pun juga tidak ada sama sekali satuan, sehingga satuan pada formulasi yang ada dalam poster maupun LAS itu dihapuskan. Untuk learning trajectory itu sudah berdasarkan hasil dari masukan dari Bapak Darmo bahwa difokuskan bagaimana proses berpikir matematika siswa dikaitkan dengan aktivitas yang diberikan untuk mencapai learning goal, sehingga learning trajectory-nya itu sudah diperbaiki yang lebih difokuskan pada proses berpikir matematik siswa. Dan juga pada learning goals-nya itu diganti kata-katanya sesuai dengan saran pada saat FGD di kelas. Kemudian setelah instrumen ini direvisi, ke tahap selanjutnya itu field test. Baiklah, di tahap pembelajaran juga kami membahas tentang desain pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi bahwa desain pembelajaran atau learning trajectory ini sudah melalui tahap revisi bersama melalui FGD dan juga dikasih komentar langsung pada saat diskusi di kelas. Jadi perubahan dalam desain pembelajaran ini
itu tujuan pembelajaran adalah siswa dapat membandingkan biaya bensin yang dikeluarkan untuk sampai sekolah. Kemudian siswa dapat menerapkan operasi hitung pecahan untuk menyelesaikan permasalahan pemilihan pom bensin. Konteks yang digunakan adalah pom bensin. Jadi ada dua pom bensin yang berbeda dengan jarak yang berbeda dan harga yang berbeda. Konten yang terkait dengan permasalahan ini yaitu operasi hitung pecahan. Secara dalam learning trajectory ini itu lebih difokuskan kepada proses berpikir siswa, dimulai dari siswa menghitung jarak mobil untuk sampai ke sekolah yang berbeda, kemudian siswa mengetahui bahwasanya harga pom bensin berbeda. Kemudian di tahap selanjutnya siswa mengetahui bahwa adanya perbedaan jarak. Kemudian mereka diminta untuk membuat asumsi kira-kira berapa bensin yang dibutuhkan untuk sampai di sekolah. Kemudian dari situ dengan bantuan tabel yang sudah disediakan, siswa dapat menghitung bensin yang dibutuhkan untuk mencapai sekolah dengan jarak yang berbeda dan juga harga yang berbeda. Hal ini tentunya mereka menggunakan konsep operasi hitung pecahan, baik penjumlahan, perkalian, maupun juga lainnya. Kemudian juga siswa diminta untuk menafsirkan. Jadi di sini proses menafsirkan itu dikaitkan dengan aktivitas, yaitu bagaimana siswa mengaitkan dengan permasalahan utama, yaitu manakah pernyataan yang benar di antara Pak Dani dan Pak Ahmad. Kemudian di tahap memvalidasi masalah, siswa memeriksa kembali apakah hasil sudah benar atau masih memerlukan memperhitungkan faktor-faktor lain. Dalam hal ini, aktivitas yang dilakukan siswa adalah siswa menentukan kembali kira-kira kapan mobil A lebih membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada mobil B, pun sebaliknya kapan mobil B membutuhkan biaya yang lebih besar daripada mobil A. Baiklah teman-teman sekalian, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Sahla Martua Ambarita. Kepada Sahla Martua Ambarita saya persilakan. Oke, baiklah, melanjutkan dari rekan saya Duano tadi, saya akan menjelaskan mengenai tahap pelaksanaan dalam pembelajaran modeling yang kami adakan di Sekolah Maitreya Wira Palembang. Ada dua pertemuan yang kami laksanakan, yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Oke, pada pertemuan pertama kami melakukan proses pengerjaan soal pretest, lalu pengerjaan angket. Tapi sebelumnya didahulukan oleh angket terlebih dahulu sebelum melaksanakan pretest. Jadi kami memberikan angket bagaimana persepsi siswa itu terhadap matematika, lalu bagaimana pandangan siswa itu terhadap pembelajaran matematika yang ada di sekolah mereka. Nah, mereka mengisi melalui angket yang telah kami berikan. Setelah itu, kami memberikan soal pretest untuk mereka kerjakan. Soal pretest ini diambil dari beberapa soal yang sudah tervalidasi dan dari beberapa soal buku yang mereka sudah biasa kerjakan sebenarnya. Oke, pada tahap pelaksanaan ini kita mulai dari pendahuluan. Ini untuk pertemuan kedua. Oke, pada tahap pembelajaran yang pastinya kami melakukan proses pembelajaran berbasis masalah, yaitu masalah pom bensin. Nah, di sini awal mula kami membuka dengan apersepsi. Apersepsi yang seperti apa? Apersepsi yang kami lakukan adalah dengan mengajak siswa berpikir bahwa untuk mencapai sekolah memerlukan jarak, memerlukan bahan bakar, seperti itu. Nah, lalu mengajak siswa berpikir apa saja yang diperlukan untuk bisa sampai di sekolah jika kalian menggunakan sebuah kendaraan. Nah, setelah itu kami menempel menjadi permasalahan yang ada. Jadi kami kaitkan dulu sebelumnya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari yang sering mereka rasakan atau mereka alami. Nah, setelah itu kami tempel sebuah masalah yang tadi kami buka dengan apersepsi di papan tulis melalui poster. Bisa kita lihat bersama-sama di slide ini. Nah, seperti yang kita tahu, masalahnya ada suatu pernyataan di sini. Nah, ada dua orang bapak yang ingin menuju ke sekolah dengan sekolah tujuan yang sama. Namun, Bapak yang Pak Ahmad dan Pak Dahan ini memiliki pernyataan yang berbeda-beda. Pak Ahmad yang ingin mengisi bensin di pom bensin 1 karena jarak yang lebih dekat,
namun harganya lebih mahal. Dan Pak Dani ingin mengisi di pom bensin 2 karena itu lebih resmi kata dia. Lalu harganya juga akan lebih murah. Namun mereka memiliki argumen mereka masing-masing. Nah, dari permasalahan ini, jadi terdapatlah pernyataan bahwa manakah pernyataan yang benar antara Pak Ahmad dan Pak Dani. Nah, di sini timbullah sebuah masalah yang mengajak siswa untuk berpikir apa saja yang bisa mereka peroleh dari permasalahan ini dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, melalui langkah-langkah modeling, kami mengajak siswa untuk bisa memahami situasi dari masalah tadi. Nah, dari sini melalui LAS, siswa diajak untuk memahami situasi masalah, yaitu informasi apa saja tadi yang bisa siswa ketahui melalui permasalahan yang ada. Lalu yang kedua, apa yang menjadi permasalahan di poster tersebut. Lalu yang kedua, siswa dapat menyederhanakan situasi masalah. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, jadi dari apa informasi yang mereka ketahui tadi, mereka bisa sederhanakan lebih lagi bahwa ada jarak di sana yang bisa mereka sederhanakan. Nah, jarak tersebut telah kami lihatkan di poster bahwa ada jarak 5 kilo dan ada jarak 2 kilo. Nah, lalu mereka kami ajak untuk mengemukakan pendapat mereka. Berapa jarak yang ditempuh untuk penggunaan bensin dalam 1 liter? Nah, ini yang menjadi masalah penting dalam pembelajaran ini. Kebanyakan siswa mereka tidak tahu, tapi mereka memahami sebenarnya bahwa untuk mencapai suatu jarak, mereka membutuhkan bahan bakar. Nah, tapi mereka tidak memahami bahwa 1 kilometer itu habis untuk berapa liter, seperti itu. Itu yang mereka banyak berpikir. Tapi di situ mencoba siswa untuk bisa memecahkan masalah. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah. Dari proses memahami masalah, lalu menyederhanakan masalah, lalu timbul untuk menyelesaikan masalah. Di sini kami ajak melalui tabel. Nah, di sini kita bisa menggunakan operasi penjumlahan ataupun operasi penjumlahan pecahan jika mereka membentuk liter yang digunakan dan untuk kilometernya itu menggunakan pecahan. Jadi tergantung dari asumsi mereka masing-masing, seperti itu. Jadi mereka tinggal menjumlahkan dan mengalikannya dengan biaya yang dikeluarkan atau harga bensin yang dikeluarkan untuk membeli bensin tadi. Nah, dengan jarak yang berbeda antara pom bensin 1 sampai pom bensin 2 untuk sampai ke sekolah, seperti itu. Lalu kami coba mereka untuk menafsirkan masalah dengan pernyataan manakah yang benar. Jadi inilah adalah menafsirkan masalah ini adalah solusi dari pernyataan atau permasalahan yang tadi. Jadi pernyataan mana yang benar antara Pak Ahmad dan Pak Dani. Di sini kami ajak siswa untuk mengulang kembali permasalahan yang ada di poster tadi. Lalu memvalidasi masalah. Ini yang paling penting. Jadi kami ajak siswa berpikir kapan pernyataan Pak Ahmad itu salah seperti itu, atau kapan pernyataan tersebut menjadi berbeda seperti itu. Nah, jadi kami arahkan itu menggunakan 2 pertanyaan ini. Kapan mobil Pak Ahmad mengeluarkan biaya bensin lebih murah daripada mobil Pak Dani? Lalu kapan mobil Pak Dani mengeluarkan biaya bensin lebih murah daripada mobil Pak Ahmad? Di sini untuk apa? Untuk mengajak siswa berpikir atau mengkoreksi kembali bahwa asumsi-asumsi yang mereka berikan telah tepat, ataupun apa yang telah mereka kerjakan telah tepat, misalnya jaraknya sudah tepat, seperti itu. Jadi ini lebih kepada mengkoreksi hasil siswa apakah mereka sudah tepat untuk melaksanakan penyelesaian masalah tadi. Nah, ini proses inti. Proses inti adalah di mana kami memilih beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini seperti apa memilihnya? Adalah dengan yang pertama kami coba pilih dari kelompok yang mengasumsikan bahwa 1 liter itu untuk 1 liter itu untuk 5 km. Lalu yang kedua ada asumsi untuk 1 liter itu 1 km. Lalu asumsi yang ketiga 1 liter itu malah dijadikan oleh siswa menjadi sentimeter kubik gitu. Mungkin siswa agak kebingungan dan mereka berpikir bahwa 1 liter itu adalah 1 cm kubik seperti itu. Jadi di sini hal-hal yang menarik yang kami angkat untuk memilih kelompok-kelompok yang akan presentasi seperti ini. Nah, jadi kami tidak sembarangan dalam memilih kelompok yang maju untuk presentasi ini. Jadi kami pun melakukan proses-proses dalam
mereka mengerjakan proses LAS. Jadi kami benar-benar memperhatikan cara mereka proses berpikir, proses mereka berdiskusi untuk sampai bisa presentasi di depan. Nah, lalu saya mau ajak untuk melihat sebuah video yang paling penting, di mana suatu kelompok mempertahankan argumennya bahwa dia menyatakan bahwa dengan hal tersebut dia sudah benar. Boleh kita saksikan videonya sebentar. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai video ini. Ini adalah presentasi dari kelompok 1. Nah, lalu disanggah atau dipertanyakan oleh kelompok 2. Kelompok 1 menyatakan bahwa hanya dengan jarak 1 liter itu habis untuk 5 km, maka pernyataan ini benar. Nah, 1 liter itu habis dalam 7 km, maka pernyataan ini akan benar untuk kelompok yang maju. Namun, siswa menyanggah bahwa itu akan sama saja, seperti itu. Itu akan sama saja. Jadi di sini ada proses mempertahankan sebuah argumen. Jadi ada proses berpikir mereka untuk mempertahankan argumen dari masing-masing kelompok. Nah, jadi disanggah oleh salah satu kelompok yang sedang melihat mereka presentasi bahwa mereka menyatakan itu akan sama saja karena tidak akan ada perubahan jika kita mengasumsikan berapa liter pun untuk jarak berapa kilometernya, seperti itu. Jadi tidak akan ada perubahan. Namun kelompok yang menyanggah coba meminta membuktikan kalau mereka benar-benar. Jadi ini ada proses pembuktian. Boleh disaksikan lagi. Oke, nah setelah menyaksikan video tadi bahwa ada satu kelompok dari kelompok 1 itu maju, lalu disanggah oleh kelompok lain yaitu kelompok 2, bahwa mereka menyanggah bahwa dengan jarak berapapun dalam asumsi berapa liter dalam kilometernya itu akan sama saja hasilnya. Nah, dengan sanggahan itu, namun kelompok 1 mempertahankan argumennya bahwa mereka akan tetap benar. Lalu dibuktikan secara perhitungan matematika menggunakan perkalian pecahan, dan ternyata memang kelompok 1 ada sedikit kesalahan. Nah, seharusnya ini akan berguna sekali, ini akan mengarah kepada validasi tadi. Nah, karena validasi dari kelompok 1 mereka memvalidasi bahwa ini akan berubah dengan mengerubah berapa bensin yang dihabiskan untuk 1 kilometernya. Sebenarnya tidak, harusnya dimainkan kepada jaraknya saja, seperti itu. Jadi ini dua kelompok yang saling memiliki argumen dan cara berpikir yang sangat baik menurut kelompok kami, sehingga kami coba buatkan videonya. Oke, kita teruskan.
Lalu saya tutup pembelajaran ini bersama kelompok saya dengan memberikan kesimpulan atau dengan mengajak siswa kembali berpikir bahwa pembelajaran ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, mereka juga kami pilih untuk coba menyimpulkan pembelajaran yang ada. Oke, setelah itu apa? Setelah kami melakukan pembelajaran, maka kami memberikan angket post-treatment atau angket setelah pembelajaran. Angket ini berfungsi untuk bagaimana persepsi siswa setelah dilaksanakan pembelajaran di kelas mereka, seperti itu. Bagaimana persepsi mereka setelah diadakan pembelajaran, seperti itu. Jadi, apa sih yang mereka rasakan setelah melakukan pembelajaran menggunakan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke. Ini akan saya jelaskan lebih lagi mengenai angket post-test. Nah, setelah itu kami melakukan proses wawancara. Wawancara ini pun kami pilih dari kelompok yang maju tadi. Nah, jadi kelompok yang maju tadi, 3 kelompok yang maju, kami pilih 2 perwakilan setiap kelompok untuk bisa kami wawancarai. Nah, kelompok ini kami pilih dari mana? Nah, ini adalah siswa-siswa dengan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Dari mana kami peroleh hasil itu? Kami memperoleh hasil itu dari hasil pretest maupun dari hasil hasil LAS dan juga melalui rekomendasi dari guru matematika. Oke, tahapan selanjutnya kami melakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis ini yang pertama kali adalah kami mengevaluasi dan analisis dari data pretest. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa kami mengambil 3 soal untuk bisa kami analisis dari jawaban-jawaban siswa. Ini soal pretest ada 3 soal yang kami peroleh dari soal ujian nasional yang seperti saya jelaskan yang di awal tadi. Oke, nah lalu kami memperoleh hasil dari hasil pretest tadi, lalu kami analisis. Di mana skor maksimal dari satu soal adalah 5 poin, lalu ada skor minimal itu yang pastinya 0. Nah, jadi di situ ada Livia yang mendapat skor bisa dibilang benar semua. Jadi nomor 1 dia 5 skornya 5, nomor 2 juga 5, nomor 3 juga skornya 5. Nah, jadi di situ dia mendapat nilai 100. Lalu yang kedua ada Brian di baris ketiga, Brian Arlando juga mendapat skor 100. Nah, dari situlah kami mengambil siswa yang terbilang pintar. Nah, 2 siswa ini juga rekomendasi dari guru, mereka juga mengatakan bahwa siswa ini memang siswa yang aktif dan siswa yang juga sering mengikuti ajang-ajang olimpiade atau disebut di sana sebagai komunitas matematika. Lalu ini jawaban dari Brian, salah satu siswa yang pintar tadi, bahwa dengan jawaban soal nomor 2 tentang pembelian obat atau kapan obat itu akan habis. Nah, di sini SP1 bisa dikatakan sebagai siswa pintar menjawab soal dengan memahami masalah. Memahami bahwa ada hal yang perlu mereka ketahui di soal untuk dapat mereka selesaikan, yaitu soal menyatakan bahwa membeli 40 tablet dan harus diminum 1/4 obat per hari. Nah, lalu kapan obat itu akan habis? Nah, lalu siswa menyelesaikannya dengan membagi 40 dibagi 1/1/4. Nah, dari pecahan campuran itu siswa mengubahnya menjadi pecahan biasa lalu menyelesaikannya dengan operasi perkalian biasa. Nah, lalu dia mendapat hasil 32 dan itu hasil yang benar. Lalu siswa dengan kemampuan sedang juga memperoleh jawaban benar juga. Kami sebut sebagai SP2, subjek penelitian yang kedua. Mengapa di sini kami katakan sedang? Siswa yang kedua tadi ada perbedaan sedikit dengan siswa yang pertama, bahwa siswa kedua tidak memberikan sebuah hasil kesimpulan atau tidak memberikan sebuah hasil yang menyatakan atau mengembalikan kembali ke proses matematika secara nyatanya seperti itu. Jadi tidak membuat suatu kesimpulan. Jadi kami agak mengurangi sedikit poinnya. Lalu yang kedua, nah di sini ada sebuah kesalahan. Sebenarnya siswa SP ketiga ini memahami masalah bahwa pasien itu memakan 1/1/4
tiap harinya dari 40 tablet itu, lalu kapan waktunya habis. Dia mengetahui masalah. Cuman ada kesalahan saat melakukan operasi pecahan seperti itu. Nah, dia tidak membalikkan sebuah pecahan biasa tadi, tidak dibalik. Nah, langsung dicoret oleh SP3 saja langsung sehingga dapat hasilnya 16. Jadi ada proses kesalahan dalam konsep pembagian pecahan. Oke, di sini kami menyatakan melakukan juga observasi dari motivasi belajar, lalu kami analisis. Nah, di sini kami membentuk pembelajaran itu menjadi 6 kelompok. Nah, bisa kita lihat bahwa skor rata-rata motivasi belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran itu sangat besar sekali seperti itu. Bisa dilihat memperoleh skor itu saya merahkan 98% untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 87%, kelompok 3 76%, lalu 75%, lalu 65% dan 65%. Nah, ini juga menjadi salah satu kelompok yang kami pilih tadi untuk bisa maju presentasi. Kelompok 1 kan memiliki motivasi yang paling besar tuh. Lalu kelompok 2, nah lalu kelompok 3 motivasi yang paling rendah yaitu 65%. Nah, jadi kami pilih dari sini juga salah satunya. Jadi secara keseluruhan siswa aktif berpartisipasi mengenai pembelajaran dengan permasalahan pom bensin tersebut. Nah, mereka juga aktif. Dan selain itu mereka juga menyukai pembelajaran ini karena pembelajaran ini begitu menarik buat mereka. Dengan adanya poster, dengan ada permasalahan yang begitu dekat dengan mereka. Seperti itu. Oke, nah ini tadi cara kami proses dalam pemilihan kelompok. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 siswa kami peroleh melalui pembentukan dari hasil pretest atau sistem perankingan, lalu melalui observasi juga, lalu juga melalui hasil diskusi bersama teman satu kelompok atau bersama guru juga. Nah, jadi di sini kami memilih 3 kelompok tadi untuk maju sebagai kelompok yang tinggi, kelompok yang sedang, dan kelompok yang rendah. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran siswa. Nah, di sini capaian pembelajaran siswa dari proses pembelajaran yang ada. Itu mengenai memahami situasi masalah. Nah, kelompok 1 sangat memahami situasi masalah yang ada dengan menuliskan harga bensin, lalu dia juga menuliskan jarak seperti itu. Nah, lalu dia tahu juga apa yang menjadi masalah dari pom bensin ini. Itu mana yang lebih murah menurut dia atau mana yang bisa dibandingkan atau bisa memperoleh harga yang murah untuk sampai ke sekolah. Lalu untuk kelompok 2, untuk permasalahan juga dia memahami masalah. Nah, dari permasalahan ini kelompok 2 juga memahami masalah, lalu juga memahami apa yang menjadi permasalahan. Nah, seperti itu, pernyataan mana yang benar antara Pak Ahmad dengan Pak Dani. Oke. Lalu yang ketiga, kelompok 5 yang kami pilih tadi. Kelompok ini juga memahami situasi dan masalah. Tapi untuk kelompok 2 ada sedikit kesalahan pada pemilihan jarak sekolah dari pom bensin 2 yang seharusnya adalah 7 km. Nah, jadi kelompok 2 mungkin tidak menjumlahkan arah putaran balik dari jalan itu. Jadi tidak menambahkan 2 km, jadi hanya menambahkan 1 km. Lalu permasalahan juga dia kelompok 5 menyatakan mana yang paling hemat. Ini juga boleh masih bisa dibilang sudah tepat juga karena kita mencari mana yang lebih murah, mana yang lebih hemat atau pernyataan mana yang benar. Lalu dari menyederhanakan situasi masalah. Nah, dari menyederhanakan situasi masalah, kelompok 1 telah memahami jarak yang harusnya ditempuh oleh kedua mobil. Nah, jadi kelompok 1 itu memahami bahwa untuk mobil yang kedua itu memerlukan jarak 2 kali karena dia memutar balik seperti itu dan memberikan asumsi yang sudah bisa dibilang masuk akal gitu. Untuk 1 liternya itu bisa dihabiskan oleh jarak 5 km seperti itu. Jadi beliau juga dari kelompok 1 bisa memahami permasalahan menggunakan asumsi yang mereka berikan. Lalu kelompok 2 juga memahami mengenai situasi jarak dalam penyederhanaan masalah ini. Namun pada asumsi sebenarnya tidak ada masalah 1 liter 1 km. Namun sepertinya dalam permasalahan real atau masalah nyata yang ada dalam pikiran mereka kurang memahami gitu
bahwa 1 liter itu akan sangat boros sekali untuk dihabiskan dalam 1 kilometernya, seperti itu. Jadi perbandingan ini sebenarnya secara matematika bisa, namun secara nyatanya sepertinya belum masuk akal. Lalu pada pernyataan yang dari kelompok 5, mereka sebenarnya bisa dikatakan tadi memahami situasi masalah. Namun masalah dari kelompok kedua lebih bermasalah kepada pernyataan terkait jarak. Nah, lalu kepada membuat asumsi. Kenapa? Sebenarnya pada asumsi boleh dikatakan masuk akal. 1 liter untuk 10 km itu masuk akal. Tapi tiba-tiba mereka merubah satuan tersebut menjadi sentimeter, seperti itu. Nah, setelah kami tanyakan, mereka menyatakan bahwa 1 cm kubik itu adalah 1 liter. Padahal sesungguhnya adalah 1 desimeter kubik yang 1 liter. Seperti itu. Jadi ada perubahan satuan tiba-tiba. Padahal asumsi di atasnya sudah benar, 1 liter sama dengan 10 km. Lalu menyelesaikan masalah. Nah, kelompok 1 karena asumsi yang mereka berikan sudah masuk akal dan juga sudah tepat seperti itu, jadi mereka tinggal memasukkan saja kepada tabel-tabel dari asumsi yang mereka lakukan. Lalu mereka menggunakan penjumlahan operasi pecahan lalu dikalikan dengan harga bensin. Lalu mereka memperoleh perbandingan harga untuk sampai ke sekolah. Nah, pikiran inilah yang kami coba arahkan, atau pemikiran yang paling penting adalah siswa mengetahui bahwa untuk sampai ke sekolah memerlukan biaya, seperti itu. Lalu kelompok 2 juga dengan mengasumsikan tadi 1 liter 1 kilometer, tinggal dijumlahkan juga memperoleh hasil pembandingan seperti ini. Lalu kelompok 5. Nah, kelompok 5 yang tadi merubah satuannya menjadi dari kilometer menjadi tiba-tiba sentimeter kubik, sepertinya ada kebingungan di sini dan sehingga berbeda jawaban. Nah, ini yang paling menarik menurut kelompok kami. Jadi mereka menyatakan bahwa pom bensin 1 itu lebih murah gitu. Pom bensin 1 yang akan lebih murah jika kita mengisi di sana sampai sekolah, karena hanya cukup dengan biaya 5.000, sedangkan pom bensin 2 5.250. Nah, jadi hal tersebut dikarenakan ada kesalahan asumsi atau perubahan satuan dari kilometer menjadi sentimeter tadi. Lalu langkah keempat adalah langkah yang menafsirkan masalah. Nah, di sini kami mengarahkan ke pernyataan manakah pernyataan yang benar, seperti itu. Jadi sebenarnya ini mereka hanya melihat perbandingan nilai untuk sampai ke sekolah yang tadi. Nah, jadi adalah pernyataan Pak Dhani yang benar karena Pak Dhani sudah jauh lebih murah, seperti itu. Jadi kelompok 1 telah memahami cara penafsiran masalah ini. Kelompok 2 juga karena hasilnya sama tadi, Pak Dhani juga seperti itu. Nah, lalu kelompok 5 mereka mengatakan Pak Ahmad yang benar. Nah, karena dengan asumsi yang salah tadi. Jadi ada perbedaan Rp250 untuk harga yang ditentukan. Oke, nah untuk memfasilitasi masalah ini yang paling penting. Jadi ini kami arahkan siswa untuk kembali mengecek atau mengkoreksi jawaban mereka jika ada jawaban-jawaban yang salah atau jawaban-jawaban yang kurang tepat seperti itu, untuk mengajak. Jadi mereka kami ajak berpikir, jadi kapan mobil Pak Ahmad mengeluarkan biaya bensin lebih murah atau kapan mobil Pak Dhani mengeluarkan bensin lebih murah. Jadi kelompok 1 lebih fokus kepada jarak. Nah, ketika jaraknya dimainkan maka ini akan ada perubahan seperti itu. Kalau kelompok 2 lebih memfokuskan kepada biaya bensin yang dibeli seperti itu di pom bensin. Lalu kelompok 3, nah mereka malah mengarah ke penghematan waktu. Sepertinya kelompok 5 belum memahami mengenai validasi tersebut. Jadi mereka lebih memikirkan hampir sama seperti menjawab seperti itu, bukan lebih kepada memvalidasi. Jadi mereka Pak Ahmad lebih menghemat waktu dan jarak lebih dekat seperti itu. Jadi mereka malah menafsirkan permasalahan yang ada di poster seperti itu, bukan memvalidasi permasalahan yang ada seperti itu. Oke, saya akan jelaskan mengenai angket pra dan angket post test. Nah, angket pra ini hasil dari angket sebelum kami lakukan pembelajaran atau setelah kami lakukan pretest, pemberian soal pretest. Lalu bisa dilihat bahwa mereka belum terlalu menyukai matematika. Nah, matematika juga masih ragu-ragu untuk meningkatkan penalaran mereka. Padahal sungguhnya matematika adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan penalaran. Lalu mereka menganggap bahwa matematika
masih tidak bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, jadi sebelum ada pembelajaran, sepertinya matematika belum terlalu berguna seperti itu bagi mereka. Jadi bisa saya simpulkan, berdasarkan tabel ini didapat bahwa pembelajaran matematika yang diajar ke sekolah belum berhubungan langsung dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari bagi mereka gitu. Jadi pembelajaran mengenai kehidupan sehari-hari masih sedikit sekali bagi mereka. Oke, lalu ini adalah hasil tabel dari angket setelah pembelajaran yang sudah kami lakukan. Bisa kita lihat bahwa matematika yang diajarkan menggunakan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, mereka sangat menyukainya seperti itu. Sehingga mereka sangat menyukai jika pembelajaran matematika dilakukan seperti ini, melalui poster, melalui masalah dengan kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat beberapa poin dari 1 sampai 10 ini. Ini adalah poin-poin yang paling tinggi ya dalam angket itu. Jadi kami pilih poin yang paling tinggi. Nah, seperti yang nomor 7 yang paling penting. Matematika yang diajarkan oleh kakak membuat saya tidak bosan belajar matematika. Seperti itu. Ada setuju 38%. Nah, karena kenapa tidak lebih dari 50%? Karena sisanya memilih yang lain-lainnya seperti itu. Dan ini adalah persentase yang paling tinggi dari pemilihan angket itu. Lalu matematika yang diajarkan oleh kakak lebih menarik daripada matematika yang diajarkan di buku seperti itu. Ada orang yang menyetujui 46% seperti itu. Menjadi pembelajaran dengan menggunakan permasalahan nyata yang ada di kehidupan, ditransformasi, lalu diajarkan ke siswa, itu menjadi sangat penting sekali. Karena dengan ini siswa dapat meningkatkan daya tarik dia untuk pembelajaran matematika. Nah, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa dari hasil angket post-testimoni ini diketahui, saya sangat setuju jika LAS yang diberikan pada saat pembelajaran modelan ini berisi permasalahan yang sangat erat kaitannya dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, matematika ini juga membuat mereka tidak bosan, lalu mereka bisa berfokus pada pembelajaran. Oke. Dan yang paling penting, mereka dapat meningkatkan penalaran mereka jika pembelajaran diadakan seperti ini. Nah, lalu kami melakukan yang terakhir adalah tahap wawancara, seperti itu. Wawancara ini berfokus kepada persepsi mereka mengenai matematika. Nah, kami ambil beberapa cuplikan seperti ini pada SP1. Menurut kamu bagaimana pembelajaran yang kakak kasih kemarin? Beliau mengatakan dari SP1 menarik karena ada posternya, terus pertanyaannya mudah mengerti. Jadi deskripsi yang kami dapat pembelajarannya menarik. Nah, lalu wawancara yang berkategori sedang, kami juga ambil beberapa cuplikan. Bagaimana menurut pendapat SP2 dari pembelajaran ini? SP2 mengatakan ini berguna sekali, apalagi dalam perjalanan dia perlu menghitung bensin yang dibutuhkan. Nah, jadi hal ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, dan ini juga menjadi sangat seru dalam pembelajaran setelah diadakan pembelajaran ini. Lalu wawancara kategori rendah, melalui cuplikan juga, apakah kamu senang dengan pembelajaran? Nah, SP3 mengatakan senang karena tampilan dari permasalahannya menarik, apalagi dengan menggunakan poster. Nah, dan dia mengatakan juga kenapa bisa senang kalau setelah kami tanyakan, karena kayak pembelajaran di Jabar seperti itu, SP3 mengatakan seperti tidak digunakan, tapi hal-hal yang seperti ini sangat menarik dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Lalu value dari hasil pembelajaran matematika ini, ketiga siswa tersebut didapatkan sangat tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan karena permasalahan yang diberikan real dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi pembelajaran yang diberikan menjadi sangat tertarik oleh siswa, membuat siswa tidak bosan dalam belajar, dan siswa menjadi lebih fokus karena ada permasalahan yang benar-benar nyata dan dekat dengan siswa. Nah, ini adalah feedback dari pembelajaran. Bisa kita perhatikan dari beberapa tabel ini. Nah, jadi pembelajaran ini diadakan di Maitra Wira menggunakan pemodelan dengan langkah-langkah pemodelan. Lalu pembelajaran diawali dengan permasalahan, yaitu dengan membandingkan harga pom bensin, lalu untuk sampai ke sekolah. Lalu siswa terlibat aktif melalui diskusi kelompok. Lalu siswa saling bertukar pendapat. Lalu dari hasil angket pra-treatment dan juga post-treatment menunjukkan tingkatan yang signifikan setelah diadakan pembelajaran bahwa mereka sangat menyukai pembelajaran seperti ini. Ini adalah kesimpulan dari laporan kami, yaitu siswa lebih termotivasi dan tertarik dengan pembelajaran matematika karena adanya permasalahan yang nyata yang dekat dengan siswa, yaitu melalui pom bensin.
Pom bensin ini benar-benar menjadi dekat dengan siswa karena pasti keseharian mereka dengan menggunakan kendaraan, mereka pasti pernah diajak orang tua mereka untuk mengisi bensin, dan hal ini sangat dekat dengan siswa. Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan modelan ini juga menjadi pengalaman baru seperti itu, dengan adanya poster, dengan adanya permasalahan nyata, mereka ini jadi pengalaman baru bagi mereka. Lalu nilai yang bisa dilihat dari pre, treatment, dan post treatment melalui angket menunjukkan hasil yang sangat baik. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dari kelompok kami. Semoga melalui laporan ini kita bisa semakin memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi kepada siswa, terutama melalui pembelajaran permasalahan seperti ini. Lalu untuk instrumennya bisa diunduh melalui link di bawah itu. Ada di link di bawah sekali, bisa diunduh. Oke, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi-presentasi berikutnya. Terima kasih.